Baik, perkenalkan nama saya Maria Gracana Sandra Debeni, NIM 211201213 dari Teknik Informatika Strata 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah kasus-kasus kejahatan software media sosial. Baik, kasus yang pertama itu adalah kejahatan peretasan channel YouTube BNPB. Di sini dampak yang terjadi itu yang pertama untuk individu atau publik. Di sini publik berisiko terjebak dalam penipuan yang dapat menyebabkan kerugian finansial, terutama mereka yang tidak menyadari bahwa konten-konten dari YouTube tersebut tidak disajikan oleh pihak yang tidak sah. Lalu yang kedua untuk lembaga, yaitu lembaga BNPB. Ini kredibilitas BNPB ini sebagai lembaga pemerintahan menjadi menurun dan dianggap lalai dalam melindungi akunnya dan mengurangi kepercayaan publik pada kemampuan pemerintah dalam mengamankan informasi digital. Dan untuk negara, kasus ini menunjukkan kerentanan keamanan cyber pada akun resmi pemerintah yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan cyber dari pemerintahan. Di sini berikutnya itu adalah modus pelaku. Nah, di sini pelaku meretas akun YouTube resmi BNPB, mengganti nama channel dan menggunakan platform tersebut untuk mempromosikan cryptocurrency palsu atau tak terpercaya melalui live streaming atau broadcastingnya. Lalu, keterkaitan dengan Undang-Undang ITE 2024 itu adalah terdapat pada pasal 30 ayat 3, yaitu melarang akses tanpa izin ke dalam sistem elektronik pemerintah, dan pasal 32 ayat 2, yaitu memberikan sanksi terhadap peretasan yang menimbulkan kerugian pada pihak yang sah. Nah, kasus kejahatan yang kedua yaitu penipuan jual beli online. Di sini dampak yang terjadi yaitu yang pertama untuk individu atau korban. Di sini korban mengalami kerugian finansial yang signifikan dan kehilangan kepercayaan pada sistem jual beli daring atau peluang investasi online. Berikutnya untuk lembaga atau platform e-commerce-nya. Di sini platform e-commerce-nya itu yang menjadi tempat berlangsungnya penipuan akan kehilangan kepercayaan dari konsumen karena dianggap kurang efektif dalam penyaringan penipuan. Berikutnya untuk dampak bagi negara. Di sini penipuan daring berdampak pada keamanan kepercayaan dalam ekonomi digital Indonesia yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi digital dan kepercayaan masyarakat. Di sini ada modus pelaku. Modus pelakunya ini adalah pelaku menggunakan akun atau iklan palsu di platform jual beli atau media sosial untuk menawarkan produk atau layanan yang tidak ada dan meminta korban untuk membayar terlebih dahulu, namun produk atau layanan itu tidak dikirimkan. Nah, keterkaitan kasus ini dengan Undang-Undang ITE 2024 terdapat pada pasal 28 ayat 1, yaitu melarang penyebaran informasi menyesatkan dan merugikan. Pasal 45 ayat 2 memberikan sanksi pidana bagi pihak yang menyebarkan informasi palsu untuk keuntungan pribadi. Nah, kasus yang ketiga ini adalah pelecehan di media sosial. Dampak yang terjadi yang pertama itu untuk individu atau korban. Di sini korban mengalami traumatis psikologis, kehilangan privasi, dan dampak sosial yang signifikan. Banyak korban juga merasa takut atau khawatir melaporkan kejadian karena potensi dampak sosial atau ancaman fisik. Yang kedua untuk lembaga atau platform media sosial yang menyebarkan pelecehan ini. Nah, platform ini nanti akan dinilai kurang memiliki sistem perlindungan yang cukup untuk menangani pelecehan dan dapat mengurangi kepercayaan pengguna terhadap keamanan media sosialnya. Yang berikut untuk negara. Nah, untuk negara ini kasus pelecehan di media sosial ini menunjukkan perlunya undang-undang yang lebih tegas dan implementasi yang efektif untuk mencegah pelecehan online, terutama terhadap perempuan dan anak di bawah umur. Nah, di sini modus pelakunya itu adalah pelaku mengirim pesan, gambar, atau video tidak senonoh kepada korban melalui media sosial atau pesan langsung tanpa persetujuan yang dapat berupa intimidasi verbal, gambar mesum, atau konten vulgar atau konten porno. Lalu di sini ada keterkaitannya dengan Undang-Undang ITE 2024. Yang pertama ada pada pasal ayat 27 ayat 1, di mana melarang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, pasal 29, yaitu memberikan sanksi pidana untuk tindakan yang menimbulkan ketakutan atau tekanan psikologis pada orang lain. Kasus yang keempat itu adalah cyberstalking di media sosial. Dampak yang terjadi itu yang pertama untuk individu atau korban. Di sini korban mengalami kecemasan dan ketakutan akibat intimidasi dan penguntitan yang intensif, dan juga berdampak pada kehidupan sosial dan psikologis dari korban. Di sini beberapa korban juga bahkan menghentikan aktivitas online mereka karena cyberstalking yang terjadi di media sosial. Lalu di sini ada lembaga atau platform media sosialnya. Di sini platformnya dianggap tidak efektif dalam memantau dan mengendalikan perilaku
penguntitan daring yang dapat mengurangi kenyamanan pengguna dalam akses layanan media sosial itu. Berikutnya untuk negara. Di sini cyberstalking ini menunjukkan perlunya hukum yang lebih tegas untuk melindungi pengguna dari kejahatan cyber yang mengancam kesejahteraan emosional dan psikologi masyarakat. Lalu di sini ada modus pelakunya. Di sini pelaku memantau aktivitas korban di platform media sosial, mengirim pesan yang mengancam atau menyebarkan informasi pribadi korban untuk mempermalukan atau mengintimidasi korban. Nah, keterkaitannya dengan Undang-Undang ITE 2024, yaitu pasal 27 ayat 3, melarang tindakan yang mencemarkan nama baik. Pasal 45 ayat 3 memberikan sanksi bagi pelaku yang melakukan intimidasi atau ancaman online. Lalu di sini ada perbedaan Undang-Undang ITE 2024 dan Undang-Undang ITE 2003. Yang pertama, satu pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3. Di sini Undang-Undang ITE 2024 menghapus pasal 27 ayat 3 yang sebelumnya sering digunakan untuk menuntut individu dengan tuduhan pencemaran nama baik di media sosial. Lalu yang kedua itu adalah penghapusan pasal multitafsir, di mana Undang-Undang ITE 2024 melakukan revisi pada pasal-pasal yang multifasir atau yang berpotensi menimbulkan interpretasi yang beragam. Pasal-pasal ini diperjelas dan diselaraskan dengan KUHP terbaru yang berlaku penuh pada 2026. Sedangkan di Undang-Undang ITE 2003 tidak memiliki perubahan ini sehingga beberapa kasus pelaporan dianggap masih terlalu terbuka untuk diinterpretasi. Ketiga, pengaturan pinjaman online atau pinjol, di mana Undang-Undang ITE 2024 memberikan perhatian lebih pada sektor pinjol yang meresahkan masyarakat. Sedangkan di Undang-Undang ITE 2003 belum memiliki ketentuan khusus yang mengatur pinjaman online dengan detail yang sama sehingga perlindungan konsumen kurang memadai. Lalu sini ada yang keempat, penegasan terhadap peretasan dan keamanan data. Undang-Undang ITE 2024 ini memperjelas ketentuan tentang kejahatan cyber terkait peretasan, penyadapan, dan pencurian data. Dalam undang-undang baru ini, hukuman terhadap tindakan tersebut diperberat sebagai upaya berdekatan perlindungan data pribadi masyarakat. Sementara itu, di Undang-Undang ITE 2003 juga mengatur tentang ini, tapi dengan ancaman hukum yang relatif lebih ringan atau aturan yang kurang spesifik. Lalu yang kelima ini perbedaannya adalah pada penegasan pada platform media sosial. Undang-Undang ITE 2024 itu mewajibkan platform media sosial untuk lebih aktif dalam mengelola dan menghapus konten negatif seperti hoax, pencemaran nama baik, dan konten ilegal lainnya. Sedangkan Undang-Undang ITE 2003, tanggung jawab platform masih dianggap lemah sehingga tidak ada aturan khusus yang memaksa platform untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap konten yang diunggah pengguna. Begitu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.